Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Yunaidi Akbar, ya, dari jurusan Hukum Keluarga semester 3 kelas C. Ya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok atau tugas pribadi mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Kebetulan saya kelompok 6 dan saya itu mendapatkan materinya itu tentang UU Kewarganegaraan. Jadi saya di sini akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Jadi pengertian kewarganegaraan adalah setiap negara yang merdeka dan berdaulat mau tidak mau harus memiliki warga negara. Tidak ada negara yang berdaulat tidak memiliki warga negara. Suatu negara tidaklah lengkap jika tidak memiliki warga negara. Karena salah satu syarat sebuah negara yaitu harus memiliki kelompok anggota tertentu atau yang disebut juga sebagai warga negara. Ya, kalau bahasa ininya sekarangnya itu warga negara Indonesia atau WNI. Nah, kemudian juga ada prinsip-prinsip kewarganegaraan. Itu prinsip-prinsip umum kewarganegaraan. Jadi prinsip-prinsip umum kewarganegaraan itu diantaranya kebebasan. Jadi prinsip itu mempunyai kebebasan suatu negara untuk menentukan siapa menjadi warga negaranya. Dibatasi oleh prinsip-prinsip umum. Jadi dibatasi. Setiap orang mempunyai prinsip dan juga dibatasi oleh prinsip-prinsip umum kewarganegaraan. Ya. Pertama diantaranya adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Jadi orang-orang asing ibaratnya yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan negara sini itu boleh dimasukkan sebagai warga negara tersebut. Contohnya misalkan negara asing, negara Arab, dia ke Indonesia dan dia juga tidak mempunyai hubungan apapun dengan negara Indonesia. Ya, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sebagai warga negara Indonesia. Terus juga B, yang kedua itu suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lainnya. Jadi suatu negara itu juga tidak boleh menentukan siapa yang merupakan warga negara ini dan juga warga negara ini. Jadi Indonesia itu tidak bisa menentukan. Terus juga cara menentukannya itu bagaimana? Yang pertama itu ada dua cara menentukan kewarganegaraan, yaitu diantaranya yang pertama itu asas tempat kelahiran. Jadi di sini mempunyai asas tempat kelahiran untuk menentukan kewarganegaraannya, mana kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalnya seorang dilahirkan di negara A, maka dia merupakan warga negara A tersebut gitu. Dan juga yang kedua itu ada asas keturunan. Nah, jadi asas keturunan ini bisa menentukan bahwa si orang itu mempunyai negara mana gitu, darah mana lah ibaratkan. Kedua itu asas kelahiran. Kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh tempat kelahirannya. Misalkan seorang dilahirkan di negara Arab misalkan. Ya udah, maka seseorang itu mempunyai kewarganegaraannya Arab gitu. Terus terkait juga selanjutnya itu domisili. Ya. Domisili juga itu konsep domisili di sini yang dikenal dengan di mana-mana, yaitu atau tempat dia tinggal ya. Menetap suatu orang gitu. Itu bisa bisa juga menentukan itu ya.
kalau misalkan si seseorang tersebut itu sudah sudah lama di negara tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai warga negara tersebut karena dia sudah berdomisili bertahun-tahun misalkan, dan dia akhirnya membuat ibaratkan yang membuat kayak kartu, punya kartu lah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kewarganegaraan. Pengaturan hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari Inggris ya. Hukum domisili ini berdasarkan pada kediaman seseorang. Istilah domisili ini itu ya harus dibedakan dengan istilah lain yang menggambarkan hubungan individu terhadap suatu tempat tertentu. Tetapi oleh karena itu ada definisi yang mutlak atau absolut, itu maka istilah tersebut digunakan secara bergantian dalam konteks khusus untuk mendapatkan pemahaman apa yang dimaksud dengan oleh istilah-istilah tersebut kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia sendiri itu mempunyai undang-undang ya, dimana undang-undangnya itu pada diterbitkan atau dirancang atau disahkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2006 ya. Telah mengesahkan itu Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, maka undang-undang kewarganegaraan yang lama itu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Apa sih isi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini ya? Isi Undang-Undang tahun Nomor 12 tahun 2006 ini itu mengandung beberapa asas, diantaranya itu ada asas ius sanguinis, ada asas ius soli, ada asas kewarganegaraan, ada juga asas kewarganegaraan tunggal, dan ada juga asas kewarganegaraan ganda. Itu diantara asas-asasnya, diantara isi-isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Restu Hidayah. Saya membuat video pendek ini dengan tujuan untuk membuat video penjelasan tentang materi yang saya dapat di mata kuliah eh, Hukum Perdata Internasional dengan judul Kewarganegaraan dan Status Personal. Baik, yang akan saya dijelaskan di sini adalah konflik kewarganegaraan ganda. Baik, apa sih nih konflik kewarganegaraan ganda itu apa sih? Nih ya, sebelum dijelaskan saya akan kasih eh, penjelasan pertama terlebih dahulu. Status kewarganegaraan adalah status yang menunjukkan kebangsaan seseorang. Hal ini sangatlah berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu negara yang menjadi kewargaan negaranya. Salah satu status kewarganegaraan yang diakui di negara kita nih ya, di negara Indonesia, itu adalah kewarganegaraan tanpa terbatas. Kewarganegaraan terbatas. Status kewarganegaraan ini didapatkan ketika seorang anak terlahir dari orang tua yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing, tentu saja. Pokoknya salah satu Indonesia aja. Mau bapak atau ibunya, pokoknya salah satu harus Indonesia aja. Pemerintah dalam undang-undang telah mengatur status kewarganegaraan tanpa terbatas. Sayangnya, dalam praktik di dunia nyata, masih ditemukan berbagai masalah yang dampaknya dapat membuat seorang anak kehilangan status kewarganegaraannya. Itu ada loh, itu konflik yang terjadi di dunia nyata itu ada. Nah, sungguh disayangkan apabila seorang anak yang memang ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin menjadi WNI ini ya,
bahkan berpotensi mengharumkan nama bangsa, harus menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena tidak mendapatkan status kewarganegaraannya. Inilah yang menjadi atensi dan evolusi pemerintah untuk membuat regulasi mengenai status kewarganegaraan ganda di Indonesia. Karena sudah menjadi tugas negara untuk melindungi dan memberikan kepastian hak dan kewarganegaraan untuk tiap warganya, termasuk bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, seperti itu untuk pembukaannya ya. Nah, baik, tadi saya akan menjelaskan konflik kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda saya tadi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, saya akan jelaskan lagi di sini. Kewarganegaraan ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Contoh, ibunya orang Arab, ayahnya orang Indonesia. Nah, itu kewarganegaraan ganda. Atau negara apapun itu. Penyebab konflik kewarganegaraan ganda di antara lain, yang pertama adalah perkawinan campuran. Jadi kalau kawin campuran ini pasti kewarganegaranya ganda itu pasti. Nah, yang kedua adalah perbedaan asas kewarganegaraan antara negara dan negaranya. Jadi asas kewarganegaraan itu bermasalah. Beda asasnya, jadi bermasalah. Nah, masalah yang muncul dari kewarganegaraan ganda itu adalah kesulitan untuk memilih kewarganegaraannya. Jadi yang orang tuanya beda negara, beda kewarganegaraan, itu kesulitan memilih kewarganegaraannya bagi seseorang anak itu. Nah, untuk saja adalah konflik hukum. Itu yang masalah yang muncul dari adanya kewarganegaraan ganda adalah konflik hukum. Yakni yang menyebabkan seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin akan tunduk pada hukum yang berbeda-beda di negara yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kewarganegaraan ganda adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 yang memudahkan permohonan status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak yang terlahir dari orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda. Peraturan ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Baik, saya rasa penjelasan tentang konflik kewarganegaraan ganda ini sudah cukup saya jelaskan di video pendek yang berdurasi kurang lebih 5 menit ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.